Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wong Desa, dengan Wong Ompong. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Oke, saya doakan seluruh pemirsa semoga segala urusannya dilancarkan, dimudahkan dan semoga rezekinya dilancarkan, dibanyakkan sekaligus barokah manfaat. Terima kasih. Untuk kali ini saya ingin bahas terkait dengan hasil debat publik pertama antara calon Bupati Dito dan Dewi dan Denny Widianarko Mudawamah yang digelar oleh KPU sebagai debat publik yang pertama. Ada beberapa catatan dalam catatan saya dan benak saya pada penampilan keduanya. Yang pertama terkait dengan penampilannya, yang kedua terkait dengan materinya. Secara penampilan, baik Denny Mudawamah maupun Dito Dewi ada beberapa perbedaan. Antara lain, kalau Denny Mudawamah tampil terkesan lebih cool, lebih tenang, lebih damai, lebih santai. Mungkin memang ya gaya bicaranya dia selama ini kayak gitu. Tetapi kalau Dito dan Dewi terkesan jauh lebih percaya diri, kepercayaan diri yang sangat tinggi dan terkesan sangat menggebu-gebu. Itu kaitannya dengan penampilan. Yang kedua kaitannya dengan materi. Secara umum Denny dan Mudawamah menyampaikan program-program dia di depan publik lebih global, lebih umum. Tetapi Dito dan Dewi menyampaikan program-programnya lebih detail. Nah, itu ya maklum, mungkin ini karena memang ada perbedaan di antara keduanya. Setidak-tidaknya perbedaannya, yang pertama, Denny dan Mudawamah belum pernah menjabat di pemerintahan. Sedangkan Dewi dan Dito dan Dewi sudah pernah menjabat di pemerintahan, sehingga di antara keduanya itu memiliki perbedaan yang signifikan. Sebenarnya pada program-program, kalau dilihat dari program-program yang sudah disampaikan melalui visi misinya, antara Denny dan Mudawamah memang terjadi perbedaan. Di data itu memang Dito lebih detail, misalnya penyampaian soal keinginan dia untuk membuka lapangan kerja 30.000 lapangan pekerjaan. Yang kedua mungkin terkait dengan persoalan-persoalan yang lain, umumnya Dito lebih detail. Nah, secara umum kemarin itu walaupun pada posisi yang seperti itu, ini kemarin ada beberapa hal yang menarik dan memanas, khususnya bersoalan dengan ketika bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Kediri. Yang kedua kaitannya dengan BPJS, terkait dengan UMK. Kalau kaitannya peningkatan ekonomi masyarakat ke depan, Dito menyampaikan akan mengundang investasi, akan mengundang para investor untuk datang ke Kediri. Untuk itu dia mengatakan sedang menyiapkan lahan khusus untuk kawasan industri seluas 200 hektar. Memang tidak dijelaskan ini di lokasinya mana, terus kemudian kira-kira investor yang akan digandeng itu dari mana, dan kira-kira berapa lama kira-kira investasi itu kira-kira akan datang, para investor itu akan datang. Gambaran saya, perkiraan saya, karena tidak disebutkan dengan lokasinya, perkiraan saya kawasan yang akan disiapkan oleh Dito
200 hektar itu adalah kawasan sekitar Bandara Doho yang sekarang sudah mulai berjalan, miliknya PT Gedang Garam. Sedangkan Deni Mudawama itu lebih ke bagaimana pengembangan pengusaha lokal, pengusaha Kediri sendiri untuk meningkatkan kinerja mereka dan meningkatkan pendapatan mereka, meningkatkan perekonomian mereka, karena efeknya langsung kepada masyarakat sekitar. Itu gambaran umum terkait dengan bagaimana pengembangan ekonominya. Kalau Dito lebih bagaimana cara mengundang investor agar investor datang ke Kediri. Kalau Deni bagaimana mengembangkan para pelaku ekonomi di Kabupaten Kediri yang masih kecil-kecil dan menengah. Nah, kemarin situasinya sempat memanas, khususnya terkait dengan persoalan BPJS dan UMK. Kenapa? Ketika awal si Dito berbicara kaitannya BPJS, menyinggung soal UMK, kesan yang muncul kemudian di benak beberapa pengamat, dia sedang nyindir calon bupati Deni. Karena dia adalah pemilik perusahaan Tajimas yang informasinya memang masih belum seluruh, artinya masih sebagian karyawannya yang masuk BPJS dan belum seluruh karyawannya atau sebagian karyawannya belum sesuai dengan UMK. Nah, itu kemudian ini kemudian harus ditertibkan. Menurut Dito kan begitu. Menurut saya apa yang disampaikan Dito bahwa perusahaan yang harus memenuhi BPJS dan UMK, menurut saya itu sangat baik. Kenapa? Itu sangat penting untuk karyawan. Tetapi pada prakteknya di lapangan memang agak sulit. Data yang sempat saya dapatkan, informasi yang saya dapatkan, itu memang mayoritas perusahaan baik di kota Kediri maupun di Kabupaten Kediri, bahkan di daerah-daerah lain, masih sangat banyak orang yang pengusaha yang mempekerjakan karyawan yang belum memenuhi BPJS, artinya belum seluruh karyawannya dimasukkan BPJS. Kenapa? Karena biayanya cukup besar. Yang kedua, belum memenuhi UMK atau upah minimum. Nah, upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Masih banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggaji karyawannya itu sekitar 1 juta, 1,5 juta, bahkan di bawahnya. Nah, kenapa perusahaan-perusahaan kecil itu umumnya memang tidak mampu? Kalau harus membayar UMK, nanti efeknya bisa membuat perusahaan itu kolaps. Kenapa? Karena tidak cukup, pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi gaji mereka. Ya, akhirnya yang terjadi adalah kalau mau gajinya 1 juta ya silakan kerja, kalau tidak mau ya sudah. Nah, tapi umumnya karena situasi satu kebutuhan ekonomi karyawannya, juga keberlangsungan perusahaannya, akhirnya umumnya diterima. Persoalan-persoalan seperti yang dialami oleh pengusaha-pengusaha kecil itu sangat banyak memang yang tidak bisa menggaji sesuai UMK, yang tidak bisa menggaji sesuai UMK. Kenapa? Misalnya toko-toko di Pare misalnya, atau di di pasar-pasar, atau perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan di UMKM dan sebagainya, umumnya dia tidak mampu menggaji lebih dari 1 juta. Nah, kalau itu kemudian harus UMK, harus dipaksakan untuk UMK, nah nanti yang terjadi adalah karyawan justru malah terpaksa tidak bisa bekerja. Kenapa? Karena perusahaan tidak mampu membayar sebesar itu. Apalagi kemudian ditambah oleh BPJS. Termasuk mungkin ya mohon maaf di Kediri Pos. Beberapa karyawannya itu memang belum UMK. Ya diakui saja, sebelum saya UMK ada beberapa karyawan yang belum UMK, tetapi sudah ada yang UMK. Jadi itu kejadian pada Kediri Pos sendiri, tidak usah berbicara pada orang lain lah. Nah,
sebenarnya persoalan seperti itu UMK dan BPJS terjadi juga di pemerintahan. Di pemerintahan kita lihat misalnya para pegawai honorer di pemerintahan, di dinas-dinas, para guru di semua sekolah, di SD, SMP itu berapa banyak itu honorer. Gaji mereka umumnya hanya di sekitaran 500.000 per bulan. Nah itu kan juga gak MMK. Ya, honorer di pemerintah juga begitu. Ada yang kemudian di dinas, misalnya di dinas pendidikan, di mana, di Satpol PP misalnya, atau kemudian di tempat-tempat yang lain, itu yang honorer-honorer itu banyak yang rata-rata tidak UMK. Ini juga persoalan. Kenapa loh? Ini pemerintahan, ya tak? Pemerintahan terus kemudian membuat regulasi, ternyata juga belum bisa menjalankan sepenuhnya kebijakan pemerintah, regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membayar seluruh karyawannya, seluruh pegawainya sesuai dengan BPJS, sesuai dengan UMK-nya. Nah ini juga akan repot kalau mereka dipotong. Udah, karena ya pemerintah mestinya juga melakukan itu, potong mereka agar mereka tidak kerja. Kalau tidak kerja, kadang-kadang pemerintah juga akan kesulitan di pegawainya. Katakanlah guru misalnya, dari satu SD itu banyak sekali yang guru kelasnya 2 atau 3 kelas itu honorer. Nah, kalau mereka dipecat, sing ngulang terus sopo. Kan begitu kan, persoalan real di masyarakat. Memang agak merepotkan situasinya. Maksudnya Mas Dito, saya pikir baiklah itu untuk menertibkan perusahaan, baik. Tetapi kalau kemudian dilakukan secara kaku, itu juga bisa membahayakan. Nah sebenarnya saya kemarin itu sangat berharap antara Denny dan Dito itu lebih banyak mengungkap persoalan materi real di masyarakat yang terjadi, yang kemudian bisa dikembangkan. Tetapi tampaknya kemarin memanasnya itu lebih pada persoalan yang berkaitan dengan sindiran. Ya mohon maaf. Sebenarnya kalau misalnya ngomong real, bagi Denny kalau materi disiapkan betul-betul, timnya menyiapkan betul-betul misalnya, yang namanya mengkritik, mengupas kekurangan dan kesalahan pemerintahan yang sudah berjalan, mengupas pemerintahan yang sudah berjalan, itu akan jauh lebih mudah dibanding Dito mengkritik Denny yang belum pernah bekerja di pemerintahan. Kenapa? Belum ada bukti dia berkurang, belum ada bukti dia lebih. Sementara Dito sudah ada bukti lebih, tetapi sudah ada bukti kurangnya juga. Nah itu yang jadi persoalan. Persoalannya kemudian adalah kelebihan dan kekurangannya itu kira-kira berimbang enggak, lebih tinggi mana. Nah itu lagi. Sebenarnya saya juga berharap misalnya muncul kaitannya dengan, mohon maaf, kaitannya dengan misalnya proyek-proyek yang ada, yang kemarin sempat disebut oleh Dito. Yang pertama kaitannya dengan proyek museum yang sekarang belum jalan, artinya yang sekarang sebenarnya harusnya museum tetapi dipakai untuk Satpol PP. Yang kedua kaitannya dengan stadion, nah Stadion Doho yang di Bulusari di kawasan bandara. Nah itu kan berkali-kali Dito menyampaikan bahwa itu nanti akan dijadikan home base-nya Persik. Nah itu sebenarnya juga mestinya Denny kalau memang dia siap dengan materi yang ada, itu bisa dipertanyakan kenapa justru Stadion Kabupaten Kediri mau digunakan untuk home base-nya Persik. Padahal Kabupaten Kediri kan ada Persidikap. Loh, mestinya kayak gitu perlulah, sehingga Mas Dito juga bisa menjelaskan, oh ini loh Mas, karena Persik misalnya sudah menjadi milik bersama, bukan hanya milik Kota Kediri. Lah Persidikap bagaimana? Kemudian Persidikap nanti kita. Nah, hal-hal kayak begitu kan juga penting untuk diketahui oleh masyarakat, sehingga debat publik itu bisa lebih mencerahkan kepada masyarakat. Masyarakat bisa lebih menilai kapasitas masing-masing
secara materi. Nah, itu kira-kira gambaran umum hasil debat publik pertama antara calon Bupati Kediri Denny Widianarto dan Dalama serta Tito dan Dewi. Mungkin sementara begitu, saya berharap untuk debat kedua, walaupun tidak di Kediri nanti dilaksanakannya, katanya mau di Surabaya, itu nanti lebih akan seru, materinya lebih mendalam, saya berharap kayak begitu, dan lebih bisa membuka cakrawala wacana pengetahuan masyarakat tentang kapasitas mereka kedua-duanya untuk mengelola Kabupaten Kediri dan perhatian mereka terhadap persoalan-persoalan lokal di Kabupaten Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.